Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada hari Rabu ini tanggal 12 Mei 2021, saya akan menyampaikan berkenaan dengan metode melaksanakan sholat Idul Fitri. Para pembaca dan pendengar Pelita Ilahi, sesuai yang diputuskan berdasarkan sidang isbat di Kemenak yang dilakukan secara daring dan luring pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, pemerintah melalui Kementerian Agama, Menteri Agama Bapak Yakut Khalil Kaumas dalam konferensi persnya Selasa malam menetapkan Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal 1442 Hijriah atau 2021 Masehi jatuh pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021. Oleh karenanya, insya Allah Ta'ala besok kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Para pembaca dan pendengar Pelita Ilahi yang dirahmati Ilahi, kata Id berasal dari kata ada, artinya hari raya atau kembali. Sedangkan Fitri dari kata iftar, artinya berbuka. Jadi secara bahasa Idul Fitri bisa artinya hari raya berbuka. Sebagaimana Nabi Muhammad Rasulullah SAW telah menyampaikan. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan uraian lebih lengkap lagi. Idul Fitri terdiri dari 2 kata, yaitu Id dan Fitri. Dan masing-masing dari kata ini memiliki maknanya tersendiri. Yang pertama, kata id. Kata id berasal dari kata ada yaudu, yang berarti kembali. Namun ada juga yang mengartikan id ini sebagai hari raya atau hari berbuka. Pendapat ini sesuai dengan hadis, yakni an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fitru yauma tubtiruna wal adha yauma tudahuna, rawahu Ibnu Majah. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idul Fitri adalah hari di mana kalian berbuka, dan Idul Adha adalah hari di mana kalian berkurban. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, kata al-fitra. Kata ini artinya berbuka karena berasal dari kata iftar, yang memang secara bahasa artinya berbuka setelah berpuasa. Namun di samping itu ada juga yang menerjemahkan dengan fitri, dengan kata fitrah yang artinya suci dan bersih. Pendapat ini sesuai juga dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma mim mauludin illa yuladu alal fitrati fa abawahu yuhawwidanihi au yunasaranihi au yumajjisanihi, rawahul Bukhari. Artinya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang anak dilahirkan, melainkan ia dilahirkan dalam keadaan fitrah
atau bersih atau suci. Orang tuanya lah yang menjadikan ia seorang Yahudi, seorang Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dari makna secara harfiah ini dapat disimpulkan ada dua makna dalam menerjemahkan Idul Fitri, yaitu satu, Idul Fitri diartikan dengan kembali kepada fitrah atau kesucian, karena telah ditempa dengan ibadah sebulan penuh di dalam bulan Ramadan, dan karenanya ia mendapatkan maghfirah dari Allah Ta'ala. Yang kedua, Idul Fitri diartikan hari raya berbuka, di mana setelah sebulan penuh ia berpuasa, menjalankan ibadah puasa karena Allah Ta'ala. Pada hari Idul Fitri ia berbuka dan tidak berpuasa sebagai ungkapan syukur kepada Allah Ta'ala. Di dalam hadis lain juga ada dikatakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, saum atau puasa itu ialah pada hari kamu berpuasa, dan fitri itu ialah pada hari kamu berbuka, dan adha itu ialah pada hari kamu menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat Tirmizi nomor 693. Para pembaca dan pendengar Pelita Ilahi, di dalam sebuah khutbah Idul Fitri tanggal 29 Maret 1960, Hadrat Khalifatul Masih Tsani, Hadrat Mirza Basruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu ada bersabda, terbukti dari hadis-hadis bahwa Rasulullah SAW pada hari Id, begitu beliau keluar dari rumah menuju idgah atau tempat sholat, sampai sudah duduk di tempat id, beliau banyak sekali membaca takbiran. Kalimat takbirannya itu adalah sebagai berikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Artinya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Besar. Allah Maha Besar. Hanya kepada Dialah semua pujian kita ucapkan. Jadi di waktu kembali dari Id juga, beliau sallallahu alaihi wasallam membaca takbiran ini sepanjang jalan. Dan itulah sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam pada setiap hari raya Id. Semoga para pendengar Pelita Ilahi, kita juga dapat mengamalkan hal ini esok hari dalam melaksanakan sholat Idul Fitri. Begitu juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abi Saibah, lafaz atau kalimat takbir Id dua kali ini disampaikan dari Ibnu Mas'ud, Umar Ibnu Al-Khattab, dan Ali Ibnu Abi Thalib yang berbunyi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada Tuhan melainkan Allah, dan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, dan bagi Allah lah segala pujian. Kemudian para pendengar Pelita Ilahi, metode melaksanakan sholat Idul Fitri berkenaan dengan ini banyak petunjuk-petunjuk
untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang telah digambarkan. Di antaranya secara ringkasan adalah sebagai berikut. Sholat Idul Fitri kita lakukan pada tanggal 1 Syawal setelah melakukan puasa 1 bulan penuh di dalam bulan suci Ramadan. Sholat Idul Fitri dilakukan berjamaah. Sholat Idul Fitri dilaksanakan tanpa azan dan iqamat. Lakukanlah sholat tahajud pada awal tanggal 1 Syawal. Sebelum sholat Id, mandilah terlebih dahulu. Pada waktu sholat Idul Fitri, berpakaianlah dengan pakaian terbaik, dan jika ada, memakai minyak wangi. Makanlah sebelum menuju sholat Idul Fitri. Dan ketika menuju tempat sholat Id, amalkanlah 2 jalan yang berbeda. Hiasilah hari Id dengan takbir dan baca takbir dalam menuju tempat sholat Idul Fitri hingga pulang ke rumah. Laksanakan sholat Idul Fitri di waktu matahari tingginya sekedar 2 batang tombak atau sekitar 15 menit setelah matahari terbit. Sedangkan sholat Idul Adha di waktu matahari tingginya sekedar 1 batang tombak. Laksanakanlah sholat Idul Fitri lalu menyampaikan khutbah dan berdoa berjamaah. Wanita yang sedang berhalangan dianjurkan untuk hadir juga di dalam pelaksanaan sholat Id guna mendengarkan khutbah Id dari halaman masjid. Setelah di tempat sholat Id, tidak ada melakukan sholat apapun yang mengawalinya dan setelah melaksanakan sholat Id. Jangan berpuasa pada kedua hari raya Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Para pembaca dan pendengar Pelita Ilahi, berkenaan dengan gerakan sholat Id adalah sebagai berikut. Pertama, pada rakaat pertama sholat Id, kita memulai dengan takbiratul ihram. Lalu sebelum ta'awudz, imam mengucapkan tambahan takbir 7 kali dengan keras dan makmum mengucapkan takbir ini dengan suara pelan saja. Dan tidak perlu membaca apapun di antara takbir tambahan tersebut. Yang kedua, imam dan makmum keduanya ketika mengucapkan takbir mengangkat tangan sampai telinga untuk laki-laki dan wanita di bawahnya. Lalu tangan dilipat atau boleh melepaskannya ke samping. Penjelasan pertama dan kedua, takbiratul ihram lalu tangan dilipat atau boleh juga mengamalkan tangan langsung dilepas. Kemudian sesuai dengan sunnah pada rakaat pertama kita tambah 7 kali takbir. Yakni pertama membaca takbir Allahu Akbar. Dalam takbir tambahan ini kita mengangkat tangan ke telinga untuk laki-laki dan wanita di bawah. Dan tangan dilepas ke samping paha. Lalu yang kedua, Allahu Akbar. Lalu dilepaskan kembali tangan ke samping. Yang ketiga, Allahu Akbar. Lalu tangan dilepaskan ke samping kembali. Takbir yang keempat, Allahu Akbar. Lalu tangan dilepaskan kembali ke samping. Yang kelima, Allahu Akbar. Lalu dilepaskan kembali tangan ke samping. Takbir yang keenam, Allahu Akbar. Lalu tangan dilepaskan kembali ke samping. Takbir tambahan yang ketujuh, Allahu Akbar. Kemudian tangan kita lipat. Yang ketiga, setelah takbir tersebut, imam membaca ta'awudz, basmalah, selanjutnya membaca surah Al-Fatihah,
dan juga membaca ayat-ayat Al-Quran Karim yang kita hafal dengan suara keras dan menyempurnakan rakaat pertama seperti sholat pada umumnya. Yang keempat, ketika kita bangun untuk rakaat kedua, dari sujud berdiri kita mengucapkan takbir Allahu Akbar. Nah, pada saat ini tangan boleh dilipat, boleh juga dilepaskan langsung. Lalu kita takbir menambah 5 kali, yakni takbir pertama Allahu Akbar. Lalu tangan kita angkat sampai telinga yang untuk laki-laki dan wanita di bawahnya. Dan tangan dilepaskan ke samping paha. Begitu juga dalam takbir yang kedua, Allahu Akbar. Ya, tangan diangkat lalu kita lepaskan ya, ke samping. Begitu juga takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Tangan kita angkat lalu kita lepaskan ke samping. Yang keempat, Allahu Akbar. Tangan kita angkat lalu dilepaskan ke samping. Takbir yang kelima, Allahu Akbar. Lalu tangan kita angkat dan kita lipat. Yang kelima, di rakaat kedua ini, salat seperti pada salat pada umumnya. Dan sesudah sempurna, setelah kita membaca tasawuf, kemudian kita membaca salawat Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ya, boleh juga kita membaca doa-doa yang disunahkan. Kemudian kita mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Catatan, jika imam tidak mengucapkan takbir tambahan ini, mungkin dikarenakan lupa, maka untuk menjauhkan kekurangan tersebut, perlu kita melaksanakan sujud sahwi. Para pembaca dan pendengar Pelita Ilahi, inilah yang dapat disampaikan berkenan dengan pelaksanaan daripada sholat Idul Fitri. Semoga kita dianugerahkan taufik untuk melaksanakan sholat Id sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga puasa-puasa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita lakukan selama 1 bulan penuh ini. Dan semoga di hari kemenangan benar-benar kita dapat meraih manfaat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali fitrat kita bersih dan suci, baik dari segala dosa, kesalahan, khilaf yang kita tidak sengaja sekalipun. Allahumma amin. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.